Oke bro, kita lanjut Sutra-Sutra Dhammapada. Buddha berkata, seorang master meninggalkan kerusakan. Seorang master meninggalkan pikiran. Pikiran adalah kerusakan, tidak ada kerusakan lain. Pikiran adalah sumber dari semua kerusakan. Seorang master adalah master hanya karena dia telah berhenti didominasi oleh pikiran. Seorang master adalah master bagi dirinya sendiri, ia tidak lagi tidak sadar. Apapun yang ia lakukan, ia melakukannya dengan sadar. Apapun dirinya, ia sepenuhnya menyadarinya. Hidupnya tidak terjadi secara kebetulan. Setiap tindakannya berakar pada kesadaran, itu adalah tindakan yang disengaja. Kita hidup dalam pikiran. Pikiran bahkan bisa menjadi orang suci, bisa berpura-pura suci, tetapi tidak akan demikian. Itu mustahil, pikiran tidak memiliki sifat suci. Lihat saja sejarah agama, penuh dengan pertumpahan darah. Bahkan, lebih banyak kejahatan yang dilakukan atas nama agama, daripada atas nama apapun. Lebih banyak orang yang terbunuh, dibantai atas nama agama, Tuhan, kebenaran, Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, daripada atas nama ideologi politik. Agama berada di urutan teratas. Agama jauh lebih jahil, bahkan telah mengalahkan para politisi. Agama bisa mengalahkan mereka karena alasan sederhana, bahwa politisi tidak bisa menyembunyikan dirinya terlalu lama. Cepat atau lambat ia akan terbongkar. Namun, orang yang beragama bisa menyembunyikan dirinya selama berabad-abad, dan dirimu tidak akan pernah tahu. Orang-orang yang menyalibkan Yesus bahkan belum mengerti bahwa mereka telah melakukan dosa. Belum pernah ada seorang Yahudi pun yang secara sadar menerima bahwa menyalibkan Yesus adalah kejahatan. Dan bukan berarti tidak ada orang Yahudi yang baik, bukan berarti tidak ada orang Yahudi yang suci, bukan berarti tidak ada rabi yang terpelajar. Ada, mereka adalah orang-orang yang sangat saleh, taat beragama. Bahkan orang seperti Martin Buber tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, kami telah melakukan kejahatan di masa lalu. Tidak, itu tampaknya mustahil. Kejahatan itu dilakukan oleh Yesus, karena ia mencoba menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Itulah kejahatannya, ia mencoba menampilkan citranya sebagai Mesias, sebagai utusan Tuhan. Itulah kejahatannya, dan ia dihukum dengan tepat. Orang-orang Yahudi benar-benar yakin akan hal itu. 2000 tahun telah berlalu, belum ada satupun buku yang ditulis oleh seorang Yahudi yang bisa menerima kami melakukan kesalahan. Tampaknya mustahil. Mereka tidak bisa melihatnya sebagai kejahatan, karena kejahatan itu dilakukan atas nama agama. Ribuan orang Kristen telah dibunuh oleh orang-orang Muslim, begitu pula sebaliknya. Dan perang-perang ini disebut jihad, perang suci. Padahal tidak ada perang yang suci, tidak ada perang yang merupakan jihad, semua perang tidak suci. Alasan apapun yang dirimu temukan,
itu masalah lain, itu hanya alasan untuk berperang. Dirimu ingin berperang, dirimu ingin membunuh dan menghancurkan. Dirimu menemukan alasan yang bagus, alasan yang indah, perang suci, dan jutaan orang hancur. Dalam perang suci ini jutaan wanita diperkosa, dan pemerkosaan itu dianggap suci. Jika pembunuhan itu suci, mengapa tidak pemerkosaan? Itu juga suci karena dilakukan atas nama agama. Segala sesuatu yang dilakukan atas nama agama, itu baik, mulia dan suci. Orang-orang suci ilmu, yang tampak begitu suci dan saleh, adalah penyebab semua omong kosong ini, semua gangguan di dunia ini. Kapan kita akan menyingkirkan semua kebodohan ini? Apakah manusia belum cukup dewasa? Bukankah sudah waktunya bagi kita untuk menyingkirkan semua kebodohan ini yang tetap sangat kuat selama berabad-abad? Bukankah sudah waktunya untuk melepaskan diri dari masa lalu? Tetapi satu-satunya cara untuk melepaskan dirimu dari masa lalu adalah melepaskan dirimu dari pikiranmu, karena pikiranmu adalah masa lalu. Pikiran berarti yang sudah diketahui, masa lalu. Pikiran adalah sejarah, pikiran adalah waktu. Pikiran adalah Kristen, Hindu, Islam, Yahudi. Pikiran adalah India, Jerman, Cina. Dan kecuali dirimu keluar dari cengkeraman pikiran, apapun yang dirimu lakukan akan menjadi kejahilan. Itu mungkin atau mungkin tidak tampak jahil bagi dirimu, itu masalah lain. Tetapi itu akan menjadi kejahilan. Dari pikiran tidak ada hal baik yang bisa terjadi. Kebaikan adalah produk sampingan dari meditasi, dan keburukan produk sampingan dari pikiran. Seorang pria berkata kepada Mullah Nasruddin, "Bagaimana kabar teman baikmu, pengacara itu?" Mullah berkata, "Aku khawatir dia terbaring di ambang kematian." Para pengacara ini di ambang kematian dan masih berbohong? Itulah keadaan pikiran, ia terus berbohong, bahkan di ambang kematian. Faktanya, saat kematian semakin dekat denganmu, dirimu mulai semakin banyak berbohong dan semakin banyak lagi, dirimu mulai menipu diri sendiri dengan lebih banyak fiksi, dirimu mulai menciptakan mitos di sekitar dirimu, tentang Tuhan, surga, neraka. Dirimu mulai menciptakan mimpi, dan dirimu mulai hidup dalam mimpi, karena seluruh hidupmu hancur. Dirimu telah menyia-nyiakan kesempatan. Dirimu belum kreatif, dirimu telah merusak. Dan ingat, tidak ada yang bisa netral. Dirimu menciptakan sesuatu dalam hidup, atau dirimu menghancurkan, dirimu hidup dalam pikiran, atau dirimu hidup di luar pikiran. Jika dirimu hidup di luar pikiran, dirimu menjadi kreatif. Berada dalam meditasi berarti menjadi kreatif. Maka apapun yang dirimu lakukan adalah indah, itu membawa lebih banyak kemuliaan, lebih banyak berkah bagi dunia. Jika tidak, maka apapun yang dirimu lakukan akan membuat dunia lebih buruk. Dan itulah yang dilakukan orang-orang, mereka terus menghasilkan anak-anak.
Tampaknya itulah satu-satunya produktivitas mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghasilkan lebih banyak anak. Seorang wanita berkata, "Aku benci suamiku. Dari lubuk hatiku," katanya, "aku benci suamiku. Aku takut suatu hari aku mungkin membunuhnya, mungkin meracuninya." Aku berkata, "Jika kamu sangat membencinya, lalu bagaimana mungkin kamu memiliki 18 anak?" Dia berkata, "Aku mencoba menciptakan kerumunan sedemikian rupa, sehingga dia akan tersesat di dalamnya." Orang-orang membenci dan mereka tetap terus berproduksi, karena produktivitas mereka tidak mengenal cara lain. Wine pergi ke kantor panitera kota, untuk melaporkan kelahiran anak keenamnya. "Tapi, Nona, ini anak keenammu dari pria yang sama," kata panitera itu. "Mengapa kamu tidak menikahinya?" "Kamu bercanda," jawab Rina. "Aku bahkan tidak menyukai bajingan itu. Tetapi orang harus melakukan sesuatu, mereka tidak bisa hanya duduk diam. Mereka harus menemukan sesuatu untuk tetap sibuk." Begitulah semua kerusakan muncul di dunia. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.